Nama saya Adelia Ramadhani Azara dengan NPM 064. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Alexandra Syalaisa dengan NPM 076. Hello, my name is Elsa Lukiani with NPM 088. Perkenalkan, nama saya Saskia Alkasa Sanggra Putri dengan NPM 089. Dan saya Damai Karunyazati dengan NPM 99. Parallel structure adalah kesesuaian atau kesejajaran struktur dalam suatu kalimat. Parallel structure hanya berlaku untuk part of speech yang jenisnya sama. Part of speech yang berbeda, misalnya verb and adjective, tidak bisa dipadukan dalam satu parallel structure. Di sini kami akan memberikan 3 contoh parallel structure yang terdiri dari parallel structure noun, adjective, dan gerund. Yang pertama yaitu parallel struktur noun atau kata benda. Parallel struktur noun berarti menggunakan bentuk kata benda yang konsisten ketika membuat daftar atau seri dalam kalimat. Ini membantu memastikan bahwa kalimat tersebut terdengar seimbang dan kohesif. Yang kedua yaitu paralel struktur adjektif atau kata sifat. Dalam paralel struktur adjektif, bentuk kata sifat yang digunakan dalam daftar atau seri harus konsisten. Ini memastikan bahwa semua bagian kalimat memiliki bentuk gramatikal yang sama. Yang ketiga yaitu paralel struktur gerund. Paralel struktur gerund berarti menggunakan bentuk gerund atau kata kerja yang berakhiran ing yang konsisten dalam daftar atau seri. Ini memberikan ritme yang seragam pada kalimat. Contoh kalimat yang pertama, parallel noun, contohnya yaitu I like to eat noodles, pizza, hamburger, and other junk foods, termasuk noun parallel structure karena noodles, pizza, and hamburger itu merupakan satu jenis kata yang sama yaitu noun, kata benda. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat dari parallel structure adjective. She is so graceful, pretty, but greedy, and sometimes so healthy. Di sini saya akan memberikan contoh kalimat parallel structure gerund. 1. My favorite hobbies are swimming, reading, and playing chess. 2. I like to swim, read, and to play chess. 3. I like to swim, read, and play chess. 4. I like swimming, reading, and playing chess. Jadi keempat kalimat yang saya sebutkan itu sama-sama benar. Silahkan kalian bisa memilih kalimat mana yang kalian sukai untuk menggunakannya. Apakah teman-teman sebelumnya pernah melihat contoh soal yang seperti ini? Ini merupakan bentuk contoh soal correct incorrect. Langsung saja kita bacakan soalnya. The young girl I met yesterday was very beautiful, kind, and a teacher. Kita perhatikan di sini, beautiful merupakan kata adjektif, kind juga adjektif, and a teacher adalah noun. Kalimat ini adalah contoh kalimat yang salah karena kalimat ini tidak seimbang. Cara pembetulannya, semua harus dijadikan adjektif supaya paralel atau seimbang antara satu dengan yang lainnya. Menjadi, the young girl I met yesterday was very kind, beautiful, and smart. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. The committee decided that the new policy was blah 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 than the previous one, ensuring more efficiency and effectiveness in the processes. Di soal ini terdapat 4 opsi jawaban. Lalu apa sih jawaban yang benar? Oke, mari kita analisis satu persatu dari opsi jawaban di atas. Oke, mari kita analisis opsi jawaban yang pertama yaitu more better. Penggunaan more dan better bersama-sama adalah kesalahan gramatikal. Better sudah merupakan bentuk komparatif dari good sehingga tidak memerlukan more. Maka dari itu opsi jawaban A adalah salah. Opsi jawaban yang kedua adalah better. Better adalah kata komparatif yang benar dan bisa digunakan sendiri untuk menunjukkan perbandingan. Namun, tidak cocok dalam konteks kalimat yang mengacu pada kebijakan baru yang lebih efisien dan efektif dalam prosesnya. Pilihan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak selaras dengan frasa more efficiency and effectiveness dalam hal paralelisme. Berarti opsi yang kedua juga salah. Lanjut, opsi jawaban yang ketiga yaitu more efficient.
Jawaban ini salah karena efficienter bukan bentuk kata yang benar. Efficient membentuk komparatif dengan more bukan dengan menambahkan er atau r. Lanjut, opsi jawaban yang terakhir yaitu D, more efficient. Jawaban ini benar karena more efficient adalah bentuk komparatif yang benar dari efficient. Selain itu, bentuk ini paralel dengan frasa berikutnya, more efficiency and effectiveness, memastikan konsistensi dan kesejajaran dalam struktur kalimat. Oke, soal selanjutnya yaitu every day the watchman will lock the door, turning on the spotlight and walk around the building. Pada soal kali ini, bagian yang salah adalah yang B, turning. Kenapa? Pertama kita analisis dulu dari yang A. Pertama yang A, the, sudah benar karena biasanya artikel the diikuti oleh noun, yang dimana noun di sini adalah watchman. Lalu yang C, yaitu spotlight, juga sudah benar karena pattern dari kalimat ini yaitu verb dan diikuti dengan noun. Seperti yang sebelumnya, lock the door and walk around the building. Jadi spotlight sudah benar. Lalu yang D yaitu the walk itu sudah benar karena sudah sama bentuknya dengan kalimat yang sebelumnya yaitu verb, bentuk verb. Sedangkan yang B dimana itu turning, bentuk gerund, jadi tidak sesuai dengan kalimat yang sebelumnya, tidak sesuai dengan bentuk yang sebelumnya yaitu lock dan juga walk. Jadi bagian yang salah adalah B, turning, yang harusnya turn on. Soal berikutnya yaitu fire extinguisher can contain liquefied gas, dry chemical, or watery. Kata kunci dari soal tersebut yaitu or. Pada contoh soal tersebut, kita bisa mengamati penghubung or. Kita harus bisa menemukan apa saja yang dihubungkan oleh or tersebut, yaitu antara gas dan chemical. Maka setelah or juga harus membentuk unsur kata benda juga. Jawaban dari soal ini adalah D. Yang tepat adalah kata benda water, bukan kata sifat watery. Selanjutnya kita akan membahas soal terakhir yaitu soal keempat. Pada soal ini ditanyakan kalimat tersebut adalah kalimat yang benar atau kalimat salah. Kita bisa melihat dari instruksi yang diberikan yaitu ada kata-kata correct or incorrect. Kalimat soal keempat berbunyi, shopping in the downtown area of the city it has improved a lot in recent years. Pertama kita bisa mencari dulu subjek dari kalimat tersebut. Dan subjeknya tentu saja shopping ya. Dan di situ ada kata has yang merupakan verb dari kalimat itu. Nah, kita bisa mencari dulu apakah di kalimat tersebut terdapat double subject atau tidak. Dan kita bisa melihat sebelum kata has adalah kata it. It merupakan ciri dari subjek ya teman-teman. Jadi, karena dalam satu kalimat itu ada dua subjek, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat itu adalah kalimat yang salah atau incorrect. Bagaimana cara kita untuk mengubah kalimat tersebut agar menjadi kalimat yang correct? Yaitu kita bisa dengan menghilangkan kata-kata it. Jadi kalimat yang benar adalah shopping in the downtown area of the city has improved a lot in recent years.